Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya dimulai dengan doa. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perjuangan bangsa. Kelompok kami, saya sebagai moderator, Titik Mulyani sebagai NIM 218000246, dan yang kedua Sidananda Alfa NR NIM 218000212, yang ketiga Indar Sinatria 218000242, Nurhaliza 218000184. Yang pertama, pada masa penjajahan. Masa bangsa Portugis. Rombongan penjajahan Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam slogan Gold, mencari kekayaan, Glory, mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel, menyebarkan agama. Kedua, pada masa bangsa Spanyol. Menyusul Portugis, orang-orang Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Nusantara pada 1521, jauh sebelum bangsa Belanda. Kendati demikian, Spanyol justru tidak sempat menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia. Untuk menjaga kerukunan di antara keduanya, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua bagian. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sementara bagian barat dikuasai Spanyol. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Setelah itu, Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magellan atau Ferdinand Magellan, yang akhirnya tiba di Filipina pada April 1521. Namun, karena Magellan terbunuh di Filipina, ekspedisi dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Delcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Pada 1521 pula, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Delcano untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Ketiga, masa penjajahan Belanda. Tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa.
Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutus jenis atau dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dibanding waktu sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah raffles juga masih berlaku. Sistem tanam paksa menghasilkan kesuksesan keuangan antara tahun 1832 dan 1832 dan 1852. Sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa antara tahun 1860 dan 1866. Angka ini bertambah menjadi 33%. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khusus Jawa karena tanam paksa, yaitu A. Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar. B. Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. C. Penghasil rakyat yang diperkecil dengan sistem fair cost atau uang makan, uang muka. D. Sistem tanam paksa dihapus, namun diberlakukan sistem batik saldo. E. Krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciutan dalam kegiatan pengusaha perkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk. Masa pemerintahan penjajah Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Kalau itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa penduduk Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Saat melakukan penjajahan di NKRI, Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Utara Heiho atau Pasukan Indonesia Buatan Jepang, PETA, Pembela Tanah Air, Jawa Hokokai, pengganti Utara. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataan Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1945, meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Junbai Tosaikai atau BPUPKI, penyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di gedung Chusangi-en di Penjabon, Jakarta. Sekarang gedung Kemlu. Saat itu ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakilnya Ichi Bangsa serta sekretarisnya Soeroso
Jumlah anggota BPUPKI saat ini adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia. Masa antara sidang BPUPKI pertama kedua. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil dibentuk kembali panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari panitia 9 ini sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno menjadi ketua. 2. Dr. Muhammad Hatta, wakil ketua. 3. Raden Ahmad Sudarjo menjadi anggota. Yang keempat, Prof. Muhammad Yamin menjadi anggota. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim menjadi anggota. Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir menjadi anggota. Yang ketujuh, Raden Abikusuno Joso menjadi anggota. Yang kedelapan, Haji Agus Salim menjadi anggota. Yang kesembilan, Mr. Alexander Andries Maramis menjadi anggota. Hasil sidang BPUPKI pada sidang 29 Mei 1945. Profesor Muhammad Yamin SH. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang terakhir 5. Kesejahteraan rakyat. Pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. Dan yang terakhir 5. Keadilan sosial. Pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dan Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas pada 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Umakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Khusus Usaha menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan audiens, ada yang ditanyakan. Kami batasi pertanyaan 8. Jika nanti ada waktu, bisa dibuka kembali. Dan jika ada pendapat lain, bisa disampaikan. Terima kasih.
Pertanyaan bisa diucapkan dan lalu ditulis di kolom chat. Saya Alifin Dartania dengan NIM 218000076 izin bertanya, apa saja perjuangan para tokoh daerah untuk mengusir penjajahan dari Indonesia? Terima kasih. Saya Arfa Putri Salsabila dengan NIM 2180158. Izin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia karena tanam paksa pada masa penjajahan Belanda? Terima kasih. Saya Dita Ivana Safitri dengan NIM 218000149 izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan intervensi top-down dan berikan contoh seperti apa intervensi top-down itu dalam masa penjajahan Belanda. Terima kasih. Saya Nurfaktavia Sari dengan NIM 218000249 mau bertanya, apa saja keuntungan yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Terima kasih. Saya Nike Musdalifa dengan NIM 218000061. Izin bertanya, melalui perjanjian Kalijati, pada tanggal dan tahun berapa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Silakan diucapkan dan ditulis di kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia. Pertanyaannya,
Apa saja perjuangan para tokoh daerah untuk mengusir penjajah dari Indonesia? Bermacam-macam, mulai dari di bidang ekonomi, politik, perang, pendidikan, perang seperti Kapitan Patimura, pahlawan dari Maluku, karena melihat kondisi rakyat Maluku yang menderita. Kapten Patimura tergerak hatinya untuk melawan Belanda pada waktu itu dan berhasil merebut benteng Duurstede. Dan di bidang pendidikan ada R.A. Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum pribumi dan terutama kaum wanita. Apakah sudah jelas? Mungkin ada contoh lain. Di bidang ekonomi ada Muhammad Hatta yang pada saat itu membangun koperasi. Mungkin bukan koperasi pada saat ini, pada zaman waktu itu. Terus dalam bidang perang juga ada Sutomo yang pada waktu itu memperjuangkan lewat perang gerilyanya, strategi perang gerilyanya. Bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nova Oktaviasari. Apa saja keuntungan yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Keuntungannya yaitu diperbolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Adanya kooperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. 3. Diperkenalkannya sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien. Bagaimana Mbak Nova? Baik, bisa diterima. Makasih. Baik, terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arfa. Apa saja faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia karena tanam paksa pada masa penjajahan Belanda? 1. Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar. 2. Tingkat kemajuan rakyat belum tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. 3. Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem verskot atau uang muka. 4. Sistem tanam paksa dihapus namun diberlakukan sistem batik saldo. Dan yang terakhir, krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciutan dalam kegiatan pengusaha-pengusaha perkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk. Bagaimana Mbak Arfa? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan dari Niko. Melalui perjanjian Kalijati pada tanggal berapa dan tahun berapa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang? Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942.
Bagaimana, Mbak?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Ivana Savitri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan intervensi top-down dan berikan contoh seperti apa intervensi top-down itu dalam masa penjajahan Belanda. Intervensi top-down itu sendiri, intervensi sendiri itu adalah sebuah campur tangan sebuah negara secara diktator terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan tujuan utama untuk memelihara ataupun untuk mengubah kondisi. Intinya apa? Seperti campur tangan. Nah, contohnya dalam masa penjajahan Belanda ini sebenarnya kita dulu itu tidak sepenuhnya dijajah oleh Belanda, tapi Belanda itu memainkan sebuah trik adu domba, yaitu ya mencampuri urusan. Pada masa itu kan Nusantara itu kan kerajaan-kerajaan. Nah, Belanda itu masuk di dalam tengahnya untuk mengadu domba dan mencampuri urusan tersebut. Nah, itulah dinamakan intervensi top down. Apakah kurang jelas? Seperti apa contohnya selain itu? Definisi dari intervensi sendiri adalah campur tangan. Intervensi itu adalah politik campur tangan. Nah, dalam bentuk adu domba dengan kerajaan-kerajaan. Menurut saya contohnya itu tuh lebih jelas ya, karena apa? Intervensi sendiri itu campur tangan. Mungkin tidak hanya di dunia politik, di dunia ekonomi, kesehatan, pemerintahan, ataupun militer. Contohnya dari Belanda, selain adu domba, juga mengurusi sistem tanam paksa pada waktu itu. Belanda masuk ke dalam wilayah daerah untuk mempengaruhi kepala daerah dan menyogok untuk diterapkannya tanam paksa. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah kurang jelas? Iya, sudah bisa diterima. Terima kasih. Saya rasa pertanyaannya sudah dijawab semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kembali? Sepertinya tidak ada. Saya akan tutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya
dan mohon maaf jika mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.